Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi dari bab 9 akuntansi manajemen, yaitu tentang manajemen persediaan. Materi ini sangat penting karena persediaan menjadi salah satu aset utama perusahaan, terutama perusahaan dagang dan manufaktur. Pengelolaan persediaan yang baik dapat membantu perusahaan mengurangi biaya, menjaga kelancaran produksi, dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi jika sebuah perusahaan kehabisan bahan baku saat proses produksi berlangsung? Tentu produksi akan mengalami terhenti dan perusahaan mengalami kerugian. Sebaliknya, jika persediaan terlalu banyak, perusahaan juga harus menanggung biaya penyimpanan yang besar. Karena itu, perusahaan membutuhkan manajemen persediaan agar jumlah persediaan tetap optimal. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kegiatan mengatur dan mengendalikan persediaan agar perusahaan memiliki jumlah barang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi maupun penjualan. Tujuan utamanya yaitu 1. Menghindari kekurangan stok, kedua menghindari penumpukan barang, ketiga mengurangi biaya penyimpanan, dan keempat adalah menjaga kelancaran operasional perusahaan. Persediaan sendiri merupakan aset penting perusahaan karena berhubungan langsung dengan kegiatan produksi dan penjualan. Lalu, ada jenis-jenis persediaan. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu 1. Bahan baku. Bahan baku yang belum diolah dan akan digunakan dalam proses produksi, contohnya kayu pada perusahaan mebel. Lalu yang kedua, tepung pada perusahaan roti. Yang kedua ada barang jadi, barang yang sudah selesai diproduksi dan siap dijual pada konsumen. Yang ketiga, barang dalam proses, barang yang sedang diproduksi tetapi belum selesai. Lalu selanjutnya ada tujuan manajemen persediaan. Mengapa perusahaan harus mengelola persediaan dengan baik? Karena manajemen persediaan memiliki beberapa tujuan penting, yaitu 1. Menjamin proses produksi berjalan lancar. Yang kedua, mengurangi risiko kehabisan stok. Yang ketiga, menekan biaya penyimpanan. Yang keempat, mengurangi kerusakan barang. Yang kelima adalah meningkatkan efisiensi perusahaan. Dengan pengelolaan yang tepat, perusahaan dapat mencapai keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan pasar. Lalu ada biaya dalam manajemen persediaan. Dalam manajemen persediaan terdapat beberapa jenis biaya yang harus diperhatikan, yaitu yang ke-1, biaya pemesanan. Biaya yang muncul setiap kali perusahaan melakukan pemesanan barang, contohnya biaya administrasi, biaya pengiriman, biaya komunikasi. Lalu ada biaya penyimpanan yang kedua, biaya untuk menyimpan barang di gudang, contohnya biaya gudang, listrik, asuransi, resiko kerusakan barang. Yang ketiga adalah biaya kekurangan persediaan. Biaya akibat perusahaan kehabisan stok sehingga produksi atau penjualan terganggu. Lanjut, ada Economic Order Quantity atau EOQ. Salah satu metode penting dalam manajemen persediaan adalah EOQ atau Economic Order Quantity. EOQ digunakan untuk menentukan jumlah pembelian persediaan yang paling ekonomis sehingga total biaya persediaan menjadi minimum. Rumus EOQ adalah kebutuhan barang per tahun, S-nya biaya pemesanan, lalu hanya biaya penyimpanan. Dengan metode EOQ, perusahaan dapat mengetahui beberapa jumlah pembelian terbaik agar biaya lebih efisien. Lalu yang keenam ada reorder point atau titik pemesanan kembali. Selain EOQ, perusahaan juga memiliki reorder point. Reorder point adalah titik di mana perusahaan harus memesan kembali persediaan agar tidak kehabisan stok. Rumus sederhananya yaitu permintaan dibagi harian dibagi times lead atau time. Lead time adalah waktu tunggu sejak pemesanan dilakukan sampai barang diterima. Jika perusahaan terlambat memesan, maka proses produksi bisa terganggu. Lalu yang ketujuh, metode pengendalian persediaan. Ada beberapa metode pengendalian persediaan yang sering digunakan perusahaan, yaitu FIFO atau first in first out, artinya barang yang pertama masuk akan pertama keluar. Metode ini cocok untuk barang yang mudah rusak seperti makanan dan minuman. Lalu yang kedua ada LIFO atau last in first out, artinya barang terakhir masuk akan pertama keluar. Lalu yang ketiga ada average, adalah menggunakan rata-rata biaya persediaan untuk menentukan harga pokok barang. Lalu yang kedelapan ada tantangan dalam manajemen persediaan. Dalam praktiknya, perusahaan sering menghadapi beberapa masalah seperti 1. Permintaan pasar yang berubah-ubah.
Lalu yang kedua ada keterlambatan pengiriman bahan baku. Lalu yang ketiga adalah kerusakan barang di gudang. Lalu yang keempat ada kesalahan pencatatan stok. Karena itu perusahaan membutuhkan sistem pengendalian persediaan yang baik dan teknologi informasi yang mendukung. Lalu adanya pentingnya manajemen persediaan. Manajemen persediaan yang baik dapat membantu perusahaan. 1. Menghemat biaya operasional. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga, menjaga pelayanan produksi. Yang keempat, meningkatkan keuntungan perusahaan. Bahkan saat ini banyak perusahaan menggunakan sistem digital dan otomatisasi untuk mengontrol persediaan secara lebih akurat dan cepat. Jadi, teman-teman dapat disimpulkan bahwa manajemen persediaan adalah proses mengatur persediaan agar tetap optimal. Persediaan terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Lalu yang ketiga ada EOQ atau Reorder Point dan membantu perusahaan mengontrol jumlah persediaan. Lalu yang keempat, pengelolaan persediaan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dari keuntungan perusahaan. Karena itu, manajemen persediaan dapat menjadi bagian penting dalam akuntansi manajemen dan operasional perusahaan. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai buku bab 9 akuntansi manajemen tentang manajemen persediaan. Semoga materi ini membantu kalian memahami pentingnya pengelolaan persediaan dalam perusahaan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.